Episode 107. Dengan judul, Babak Utama VI, Souro menaiki panggung. Membuka tudung yang menutupi wajahnya hingga terlihat paras cantik di baliknya. Meski sudah pernah melihatnya sekali, para penonton tetap terpana ketika kedua kalinya melihat wajah manis gadis itu. Sulit bagi mereka untuk berkedip menyaksikan kecantikan yang begitu indah. Lawan yang menjadi Souro adalah seorang perempuan juga. Dia memegang pedang sebagai senjatanya. Perempuan itu menelan ludah serta berkeringat dingin saat menyadari yang menjadi lawannya adalah wanita berambut merah tersebut. Dia sudah menyaksikan pertandingan Souro sebelumnya dan ia mengetahui benar tentang kekuatan fisik gadis itu. Dalam babak eliminasi, peserta yang menjadi lawan Souro tidak ada yang berhasil melukainya baik pertarungan dari jarak jauh maupun jarak dekat. Hal ini membuat perempuan itu merasa tidak percaya diri menghadapi lawannya apalagi sampai memenangkan pertandingan ini. Kudengar kontestan pria sebelumnya mengalami cedera tulang karena pukulannya. Jika itu terjadi padaku, mungkin tulangku sudah. Perempuan itu tidak bisa menyelesaikan ucapannya karena terlalu ngeri hanya dengan membayangkannya saja. Wasit bersiap meniupkan peluit saat kontestan perempuan itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Tidak perlu diteruskan paman. Aku akan mengaku kalah, ucap perempuan itu. Wasit tersedak nafasnya sendiri sebelum tersenyum dengan canggung. Ia tidak punya banyak pilihan dan langsung mengumumkan kemenangan Souro. Kejadian ini cukup mengejutkan meski semua orang di sana bisa memahami keputusan perempuan tersebut. Di babak utama memang jarang seorang peserta akan menyerah karena rata-rata kemampuan mereka cukup tinggi. Sesudah mengalahkan 3 kontestan di babak eliminasi, Liu Yuwen di sisi lain tidak terlalu terkejut dengan tindakan perempuan itu. Kurasa dia sudah memperhitungkan benar kekuatan fisik Rur. Kalau aku di posisinya, mungkin aku akan melakukan tindakan serupa. Dengan pusaka sarung tangan yang dimilikinya, Souro mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa. Masalahnya gadis itu kurang memiliki pengalaman bertarung. Bisa saja di situasi tertentu, ia refleks mengarahkan seluruh kekuatan fisiknya hingga lawannya mengalami patah tulang serius atau bahkan sampai kehilangan nyawa. Souro duduk kembali di samping Liu Yuwen. Tidak lupa ia menutupi wajah dengan tudungnya semula. Rur, kau bertanding hebat tadi. Liu Yuwen bertepuk tangan. Souro memanyunkan bibirnya. Liu Gege, jangan menyindirku. Aku bahkan belum melakukan apapun tadi. Liu Yuwen tertawa kecil sebelum mengelus tudungnya. Wajah Souro yang cemberut sebenarnya terlihat lucu dan menggemaskan. Para peserta dan semua yang menyaksikan hubungan kedua manusia itu memasang ekspresi keruh, terutama kaum laki-laki. Mereka merasa cemburu karena Liu Yuwen bisa dekat dengan Souro. Apakah gadis itu adalah kekasihnya? Di antara para peserta, Gong Yuyin juga memperhatikan aksi Liu Yuwen dan Souro. Sebelumnya mungkin Gong Yuyin akan acuh tak acuh terhadap kejadian sekelilingnya termasuk Liu Yuwen, namun kini semenjak ia dikalahkan oleh pemuda itu, Gong Yuyin merasa penasaran dengan sang pemuda. Selain Gong Yuyin ada juga Fusu. Berbeda dengan gadis yang dijuluki peri musim semi itu yang dipenuhi tanda tanya. Hati Fusu dipenuhi kesal dan kemarahan. Dia berani mengelus perempuanku. Aku ingin lihat apa dia sanggup melawan api jiwaku saat bertemu nanti. Fusu merapatkan giginya kesal. Hatinya dibakar oleh rasa cemburu. Dirina. Wasit kembali memanggil peserta lainnya. Suara riuh kembali terdengar kala Fusu yang masuk ke arena. Liansha, dari sekte naga kembar. Fusu, sekte api baja. Fusu mendengus keras. Fusu langsung menggunakan teknik api jiwanya untuk menyelimuti seluruh tubuhnya. Api yang dikeluarkan pria tersebut bukan api biasa melainkan api yang memiliki warna keunguan. Liansha yang menjadi lawan Fusu hanya bisa menahan nafasnya melihat api yang berkobar tersebut. Meski di jarak beberapa meter darinya, ia sudah merasakan panas api itu yang luar biasa. Inikah teknik api jiwa yang terkenal? Mendengar dan melihatnya langsung terasa demikian berbeda. Wasit diam-diam tertegun dengan api yang menyelimuti tubuh Fusu. Ini pertama kalinya ia melihat teknik itu secara langsung. Liansha mengeluarkan tongkatnya yang berada di cincin ruang. Ia memegang senjatanya dan bersiap bertarung dengan sekuat tenaganya. Meski tongkat yang dimilikinya adalah pusaka spirit, tongkat itu tetap terbuat dari bahan kayu dan seperti alamiahnya, kayu bisa terbakar oleh api. Bukankah teknik api jiwa bisa melelehkan besi dan baja dengan mudah? Kenapa dia justru memakai tongkat kayu? Benar-benar malang. Dia bisa kalah kalau situasinya seperti ini. Para penonton berkomentar tentang tongkat kayu yang dipakai Liansha. Orang awam memang cenderung melihatnya sebagai tongkat biasa, sementara mereka yang memiliki kejelian akan mengetahui
bahwa tongkat tersebut merupakan pusaka. Tepat peluit wasit dibunyikan, Fusu tanpa aba-aba langsung memperpendek jarak ke arah Lianxia dan menyerangnya dengan pukulan apinya. Raut wajah Lianxia menjadi serius sebelum menyambut serangan itu dengan tongkatnya. Ekspresi Lianxia jadi memburuk ketika dalam satu pukulan api itu tongkatnya sudah mengalami kerusakan. Lianxia ingin mengambil jarak, namun Fusu tidak membiarkan itu terjadi. Ia mulai melepaskan gelombang-gelombang api dengan suhu yang tinggi. Lianxia hanya bisa menggigit bibir bawahnya saat menahan panas dari api tersebut. Dalam belasan pertukaran serangan saja, beberapa bagian pusakanya sudah hangus. Tidak hanya itu, jubah yang dipakai Lianxia juga jadi sedikit meleleh. Aku tidak tahu murid dari sektemu itu sudah menguasai api jiwa setingkat ini. Tanya Niu Sashuang pada Jiao Piao. Dia adalah putra tetua tertinggi dari sekteku. Sejak kecil, bakatnya sudah menonjol dibandingkan murid yang lain. Zur bahkan dijuluki sebagai anak api di sekte api baja. Niu Sashuang mengelus dagunya. Ia yakin pujian Jiao Piao bukan tanpa alasan saja. Dirinya bisa melihat bagaimana Fusu begitu mahir mengendalikan elemen apinya. Dalam arena pertarungan tampak berat sebelah, Lianxia bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengambil jarak, apalagi ingin menyerang balik. KRAK, tongkat kayu Lianxia akhirnya patah di pukulan api Fusu yang kesekian kalinya. Saat itulah Fusu membiarkan Lianxia mengambil jarak darinya. Lianxia mengumpat dalam hati. Ingin sekali berkata-kata kotor pada Fusu, namun ia berusaha menahan dirinya. Lianxia melihat ke arah tongkatnya yang sudah menjadi dua. Bagian yang terpotong tampak menghitam karena terbakar oleh api. Aku menyerah. Lianxia sadar tidak bisa menang dari Fu Su meski ia mempunyai tongkat cadangan di cincin ruangnya. Jika pusaka saja bisa dihancurkan dalam waktu singkat oleh api ungu pria itu, apalagi tongkat lainnya yang memiliki kualitas di bawahnya. Fusu dari sekte api baja lolos ke babak 16 besar. Seru wasit dengan suara keras mengumumkan atas kemenangan Fusu. Turnamen mendadak menjadi riuh oleh tepuk tangan yang menggema di udara. Di sisi lain sang pemenang sendiri sedang menatap ke arah Liu Yuwen dan tersenyum sinis padanya. Liu Yuwen menaikkan salah satu alisnya ketika Fusu tersenyum seperti itu padanya. Ia yakin tidak memiliki masalah dengan pria tersebut, tapi entah kenapa Fusu menatapnya dengan separuh kebencian. Episode 108 dengan judul Babak Utama 7. Setelah pertandingan Fusu dengan Lianxia, ada beberapa pertandingan berikutnya hingga akhirnya turnamen. Sampai ke babak 16 besar, wasit memberikan waktu selama setengah jam untuk para peserta yang lolos beristirahat dan mengumpulkan ginya kembali. Baru sesudahnya turnamen dilanjutkan. Seperti sebelum-sebelumnya, wasit akan mengatur acak siapa yang akan bertanding dan dipertandingkan. Pertama menuju babak 8 besar. Lagi-lagi Liu Yuwen yang dipanggil ke atas panggung. Akhirnya aku bertanding denganmu juga. Liu Yuwen tersenyum tipis saat kontestan yang menjadi lawannya adalah Fusu. Liu Yuwen bisa merasakan ketidaksukaan pria itu terhadapnya. Ini akan menjadi pertarungan yang seru. Kultivator es melawan kultivator api. Tidak kusangka pemuda bertopeng itu menjadi lawan Fusu. Bukankah es akan leleh jika terkena api? Dia akan kalah telak melawannya. Hash! Apa kau lupa di pertandingan sebelumnya pemuda bertopeng itu sudah mengalahkan Gong Yuyin? Jangan lupakan juga tentang permainan pedangnya. Para penonton berantusias menyambut pertandingan Liu Yuwen dan Fusu ini. Bahkan para jagoan yang ada di podium juga ikut meliriknya. Elemen es yang digunakan pemuda bertopeng itu tak kalah tinggi dengan teknik api jiwa dari sektemu saudara Jiao. Bagaimana tanggapanmu tentang ini? Niu Sashuang melirik Jiao Piao dari sudut matanya. Penguasaan api jiwa Zur memang cukup tinggi, tapi api yang dikeluarkannya masih 304 dari panas. Teknik api jiwa yang sesungguhnya, Jiao Piao menjawabnya sambil menggeleng pelan. Teknik api jiwa memang terkenal karena level panasnya yang demikian. Berbeda dengan api biasa. Tidak heran api tersebut sering dikatakan dapat membakar jiwa seseorang karena raga saja bisa dibakar api ungu itu dengan mudah dan dalam waktu singkat. Masalahnya Fusu masih tahap belajar, sehingga penguasaannya terhadap teknik itu masih belum sempurna. Liu Yuan memperkenalkan nama sambil memberi hormat pada lawannya sebelum pertandingan dimulai. Fusu melakukan serupa meski dengan nada ucapannya yang terdengar tidak bersahabat. Kalian sudah mengerti peraturan turnamen ini bukan? Jadi ingat, tidak ada yang perlu dibenci atau didendamkan, karena ini hanya sebuah pertandingan persahabatan. Wasit mengatakan hal tersebut karena melihat kebencian pada sorot mata Fusu. Fusu mengangguk meski hatinya bertolak belakang. Ia sudah berambisi pada dirinya untuk melukai Liu Yu.
Wen setidaknya sampai pria itu mengalami luka bakar yang serius. Tanpa menunggu waktu, wasit lalu membunyikan peluitnya dengan kencang. Dalam sekejap tubuh Fuzu langsung diselimuti oleh api ungu yang membara. Ia melompat ke belakang cukup jauh lalu melepaskan bola-bola api ungu ke arah Liu Yuwen. Liu Yuwen menciptakan pedang esnya dan menebas bola-bola api tersebut dengan mudah. Fuzu menyipitkan mata lalu mengeluarkan bola-bola api yang lebih banyak pada lawannya, namun semua bisa dibelah dua oleh pedang Liu Yuwen. Sebenarnya seberapa tinggi dia menguasai perubahan jenis esnya? Fuzu merapatkan giginya dengan kesal. Ia bisa melihat pedang es Liu Yuwen tidak meleleh meski menghadapi api ungunya. Fuzu tidak menyerah. Ia menarik nafas yang dalam sebelum menyemburkan api berjumlah besar dari mulutnya. Dalam sekejap mata, api itu menyebar ke seluruh panggung Rina layaknya terjangan ombak laut di pantai. Liu Yuwen mengalirkan di ke pedangnya, menancapkannya ke lantai, elemental es dinding pelindung es. Sebelum kobaran api ungu itu sampai ke arah Liu Yuwen, sebuah tembok tinggi yang terbuat dari es muncul dan menghadang ombak api tersebut. Suara desisan terdengar ketika api ungu itu menyentuh dinding es Liu Yuwen. Tembok es itu mencair dengan cepat karena suhu api yang dikeluarkan. Fuzu cukup panas. Uap putih keluar dan mulai menyebar ke sekitarnya, menghalangi jarak pandang Liu Yuwen dan Fu. Termasuk para penonton yang kurang bisa melihat situasi di atas panggung Rina. Fuzu cukup terkejut Liu Yuwen bisa menahan semburan api terkuatnya. Meski berhasil membuat dinding es itu meleleh, namun belum cukup untuk melubanginya. Fuzu menghentikan semburan apinya karena teknik tersebut menguras banyak Qi. Fuzu berniat menyerang Liu Yuwen dengan cara berbeda, namun tindakannya sedikit terlambat. Ketika uap putih akibat sentuhan api dan es memenuhi udara, hal tersebut dimanfaatkan Liu Yuwen untuk mendekati lawannya. Fuzu terkejut Liu Yuwen tinggal 2 langkah lagi darinya sambil melepaskan serangan tapak. Fuzu membalas serangan itu dengan serangan tapak apinya. Kedua tapak bertemu dan menimbulkan gelombang kejut yang lumayan. Fuzu mundur beberapa langkah sementara Liu Yuwen tetap berdiri di tempatnya. Fuzu menyeka sudut bibirnya dan ia terkejut ketika menemukan ada darah di punggung tangannya. Fuzu mengumpat dan emosinya memuncak. Kau benar-benar akan kutunjukkan teknik api jiwaku yang sesungguhnya. Fuzu murka dan langsung menyerang Liu Yuwen dengan ilmu tangan kosong. Api yang membalut tubuh Fuzu semakin garang. Panas yang dilepaskan juga bisa terasa sampai belasan meter. Para penonton akhirnya bisa menyaksikan pertukaran serangan antara Liu Yuwen dan Fuzu. Sesudah uap putih di sekitarnya mulai menghilang, mereka melihat kedua peserta itu sudah bertarung dengan tangan kosong. Souro tersenyum tipis melihat kejadian tersebut. Kemampuan tangan kosong Liu Gege bahkan lebih tinggi daripadaku. Apalagi dia yang kemampuan utamanya bukan di bidang itu. Souro merasa bahwa Fuzu bodoh. Mengalahkan Liu Yuwen dengan beradu tangan kosong sama saja mencoba memecahkan batu dengan telur. Apa dia kebal api atau semacamnya? Kenapa api unguku seolah tidak terasa olehnya? Fuzu merasa kebingungan. Fuzu berharap dengan bertarung jarak dekat, ia bisa melukai Liu Yuwen dengan suhu apinya, namun di luar dugaan. Pemuda itu justru terlihat tidak terganggu sama sekali dengan apinya tersebut. Semua pukulan yang dilepaskan, Fuzu bisa disambut oleh Liu Yuwen tanpa kesulitan yang berarti. Yang membingungkan adalah apinya tersebut tidak dapat melukai kulit Liu Yuwen. Liu Yuwen masih tenang dan berusaha agar terlihat mengimbangi kekuatan lawannya. Satu hal yang di luar prediksi Liu Yuwen saat bertukar serangan dengan Fu Zu adalah kekuatan topengnya. Topeng yang dikenakan Liu Yuwen sejak awal hanya topeng biasa yang terbuat dari kayu. Dan ketika berhadapan dengan suhu yang panas, topeng itu mulai mengalami retakan hebat. Liu Yuwen terlambat menyadarinya. Dia berniat memberikan tapak pada dada Fuzu agar pria itu menjauh, tetapi sebelum ia melakukannya, topeng Liu Yuwen sudah lebih dulu pecah berkeping-keping. Fuzu berhenti menyerang ketika wajah Liu Yuwen terekspos dan memperlihatkan wajah rupawan di baliknya. Meski tidak setampan Guoyu, Liu Yuwen tetap memiliki wajah yang sangat menarik. Sebagai seorang pria dan dapat memikat para gadis yang memandangnya, setidaknya ketampanan Liu Yuwen jauh di atas Fuzu. Liu Yuwen berdecak pelan lalu memukul hidung Fuzu dengan serangan tapaknya, membuat pria itu terdorong beberapa langkah ke belakang dan hampir kehilangan keseimbangannya. Episode 109 dengan judul Kedatangan Xiaolang. Fuzu menyeka darah yang keluar dari hidungnya. Ia mengumpat dan semakin emosi. Fuzu ingin menyerang Liu Yuwen lagi, namun ada seseorang yang tiba-tiba muncul dan menghadang langkahnya. Patria, Fuzu kebingungan karena Jiao Piao tiba-tiba muncul di atas Rina. Zuer, mundur dari sini. Pemuda yang menjadi lawanmu bukanlah kultivator biasa. Fuzu merasa tidak mengerti, tetapi ia menuruti perintah.
Jiao Piao untuk menjauh dari sana. Sebenarnya tidak hanya Fuzu tetapi semua yang menyaksikan sama bingungnya ketika Patriark Sekte Api Baja mendadak menghentikan pertandingan. Aku tahu siapa dirimu. Kau adalah pemuda yang memiliki artefak ke-8 itu bukan? Jiao Piao tersenyum lebar. Suaranya terdengar pelan sehingga hanya Liu Yuwen dan dirinya lah yang bisa mendengarnya. Liu Yuwen tidak menjawab. Ia menyipitkan matanya karena tidak menduga ada seseorang yang mengenalnya di sini ketika wajahnya terlihat. Wasit ingin menghampiri keduanya namun Jiao Piao menciptakan dinding api agar tidak siapapun yang bisa mendekati mereka. Melihat Liu Yuwen tidak langsung menjawab pertanyaannya membuat senyuman Jiao Piao semakin lebar. Ia yakin Liu Yuwen adalah pemuda sama yang persis dengan lukisan yang dirinya bawa. Serahkan artefak itu padaku maka semuanya akan selesai. Kau bisa melanjutkan turnamen ini tanpa ada masalah. Jiao Piao mengulurkan tangannya. Jeti begitu. Sepertinya ada mata-mata aliran putih di antara sekte aliran hitam yang mengepungku di kejadian sebelumnya. Liu Yuwen tersenyum sinis. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menyerahkannya begitu saja? Liu Yuwen sadar mencoba berbohong pada Jiao Piao akan sia-sia karena pria tua itu dapat mengenalinya dalam sekali lihat saja. Menunjukkan bahwa dirinya seperti sudah dilihat Jiao Piao sebelumnya. Raut Jiao Piao menjadi buruk kalau Liu Yuwen meresponnya demikian. Jika kau menolak, aku akan memberitahu yang lain bahwa kau membawa artefak itu. Selagi aku berbicara baik-baik, cepat berikan padaku. Liu Yuwen justru tertawa mendengarnya. Jelas-jelas pria tua ini ingin mengambil artefak itu untuk dirinya seorang. Artefak ini diberikan padaku oleh seseorang, dan jelas adalah milikku. Sejak kapan kau mempunyai hak untuk mengambilnya? Liu Yuwen tersenyum, mengejek. Kau? Jangan salahkan aku jika aku harus menggunakan kekerasan. Jiao Piao bergerak cepat dan melepaskan sebuah pukulan api ke arah Liu Yuwen. Sebelum pukulan itu mendarat, tiba-tiba ada seseorang yang muncul dan menangkap kepalan tangan Jiao Piao. Piao, aku tidak menduga kau akan serendah ini. Bertarung dengan anak muda. Kenapa kau tidak bertarung denganku? Wajah Jiao Piao dipenuhi keterkejutan ketika melihat seseorang yang menangkap tangannya itu. Kau, bagaimana bisa ada di sini? Sebelumnya aku dapat undangan. Tentu saja aku harus mendatanginya, meski kebetulan sedikit terlambat. Orang itu tersenyum lebar. Yang menahan serangan Jiao Piao yang tak lain adalah kakek Xiao atau Xiaolang, jagoan nomor 1 di dunia persilatan. Xiaolang baru saja tiba di ibu kota beberapa menit lalu dan langsung pergi ke istana. Tidak ia sangka Xiaolang langsung disambut pemandangan seperti ini. Jiao Piao mundur beberapa langkah setelah Xiaolang melepaskan kepalan tangannya. Dinding api yang sebelumnya memutari keduanya jeti mengecil sebelum akhirnya menghilang. Para penonton sudah berdiri dari kursinya, masing-masing untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dinding api itu pada mereka sudah menemukan Xiao Lang di atas Serina, Gong Lian bangkit dari podiumnya saat melihat Xiao Lang. Jelas perempuan itu terkejut dengan kedatangannya. Dia akhirnya ke sini. Gong Lian meremas tangannya. Selain Gong Lian, ada juga dua gadis yang refleks langsung berdiri di barisan kursi peserta. Mereka adalah Gong Yuyin dan Soro. Ayah, Guru, para jagoan di podium sama terkejutnya saat menyadari kedatangan Xiao Lang. Terlebih kemunculannya langsung berselisih dengan Jiao Piao. Wener, maaf membuatmu menunggu lama. Ada banyak halangan saat aku menuju ibu kota dan kebetulan, sesuai perkiraanku kau dan Rul sudah ada di sini. Xiao Lang merasa lega Liu Yuwen dan Soro baik-baik saja usai tragedi yang menimpa keduanya. Liu Yuwen mengangguk pelan. Ia juga merasa senang kakek Xiao tidak mengalami luka sedikit pun. Sesudah bertarung melawan sebuah sekte besar, seorang diri, Jiao Piao berdecak kesal. Selain rencananya gagal, ia tidak menduga Liu Yuwen akan memiliki hubungan baik dengan sosok terkuat di dunia persilatan. Meski demikian, Jiao Piao tidak menyerah. Begitu saja untuk mendapatkan artefak itu. Saudara-saudari sekalian, dengarlah, pemuda bertopeng yang ikut serta dalam turnamen ini adalah seseorang yang memegang artefak ke-8 yang selama ini kita cari. Jiao Piao berkata dengan suara lantang. Aku berniat untuk mengambilnya karena dia tidak layak memegangnya, namun saudara Xiao justru melarangku. Para penonton cukup terkejut dengan fakta tersebut. Mereka paham tidak ada alasan bagi Jiao Piao berbohong mengenai hal ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Artefak yang Wener miliki adalah pemberian dariku. Xiao Lang mengerutkan dahi. Jiao Piao terbatuk-batuk dan sedikit salah tingkah. Ia teringat sebelumnya, Liu Yun mengatakan bahwa artefak itu pemberian dari seseorang, namun Jiao Piao tidak menduga seseorang yang dimaksud adalah Xiao Lang. Saudara Xiao,
Memberikannya artefak adalah tindakan gegabah. Bagaimana jika ada aliran hitam yang hendak mengambilnya, tanpa latar belakang yang kuat di belakangnya? Pemuda ini tidak akan bisa menjaga artefak itu. Bisa menjaganya atau tidak bukan urusanmu. Sejak kapan kau harus mengkhawatirkannya? Jiao Piao mengepalkan tangannya keras. Saudara Xiao, kau tidak mengerti, karena belum bergabung dengan aliansi putih netral. Artefak itu tidak boleh dimiliki perorangan. Jika jatuh ke sekte aliran hitam, sama saja dengan membuat kelompok aliran hitam menjadi semakin kuat. Pada dasarnya aliansi aliran putih netral dibentuk karena beberapa tujuan, dan salah satunya adalah mengumpulkan artefak misterius sebelum jatuh ke aliansi kultivator aliran hitam. Jika artefak itu berada di salah satu individu, maka aliansi akan mengambilnya secara halus atau paksaan sebelum nanti diserahkan pada kekaisaran lalu dijaga oleh sekte aliran putih yang memiliki kekuatan untuk menjaganya. Memiliki artefak sebenarnya seperti pedang bermata dua. Di sisi lain sekte itu bisa memanfaatkannya, sementara di sisi yang berbeda, sekte itu dalam bahaya karena banyak aliran hitam yang menginginkannya. Xiaolang mendengus. Aku tidak peduli. Kenyataannya artefak itu sudah kuberikan pada Wena. Jika kau mau mengambilnya, maka kau harus minta izin darinya. Xiaolang menatap ke arah Liu Yu Wen yang tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya pelan. Sejak awal Liu Yu Wen tidak peduli dengan keadaan dunia persilatan di kehidupan keduanya ini. Ia yakin kalau dirinya sekarang memberikan artefak tersebut pada Jiao Piao, artefak itu akan jatuh ke tangan pria tua itu. Sebagai seseorang yang berpengalaman, Liu Yu Wen mengetahui Jiao Piao adalah tipe manusia yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Ia cenderung serakah dan melakukan segala cara demi apa yang diinginkannya. Episode 110 dengan judul Perselisihan Internal. Penolakan Liu Yu Wen membuat raut wajah Jiao Piao menjadi kusut. Ia mencoba bernegosiasi, akan memberikan Liu Yu Wen sejumlah uang atau sumber daya jika memberikan artefak tersebut padanya, namun Liu Yu Wen tetap menolak. Yang mulia, Anda harus bertindak mengenai situasi ini. Bukankah aliansi akan bertindak jika artefak itu berada di tangan yang salah? Merasa tidak bisa membujuk Liu Yu Wen, Jiao Piao mengadu pada Feng Xian. Feng Xian tidak dulu menjawab. Sebenarnya ia juga di pihak Jiao Piao serta setuju agar Liu Yu Wen melepaskan artefak itu, namun di situasi yang sekarang, dirinya harus mempertimbangkan banyak hal. Feng Xian bisa melihat Xiaolang berada di sisi Liu Yu Wen dan mendukung penuh apapun keputusan pemuda itu. Feng Xian tidak akan berpikir dua kali untuk menangkap Liu Yu Wen andai jagoan nomor satu itu tidak ada di sampingnya. Yang mulia, Anda harus berpikir kritis di sini. Pemuda ini jelas bukan berasal dari sekte manapun yang bisa melindunginya. Terlebih kekuatannya juga masih lemah untuk menjaga artefak. Jika Anda diam saja mengenai hal ini, apa gunanya aliansi dibentuk? Jiao Piao menambahkan. Keberatannya, Feng Xian menghela nafas panjang. Ia memberikan tanda pada beberapa prajurit untuk mengelilingi Liu Yu Wen. Jangan berani-berani menyentuh pemuda ini. Jika kalian maju selangkah lagi, aku tidak akan segan untuk menyerang kalian. Xiaolang berkata lantang sambil melepaskan aura kultivasinya. Aura tersebut cukup membuat para prajurit itu ketakutan. Dengan wajah pucat mereka mundur beberapa langkah, tidak berani mendekati Liu Yu Wen. Saudara Xiao, apa kau membawa ini pada kekerasan? Jiao Piao menautkan alisnya. Tidak menyangka Xiaolang akan mengeluarkan aura seperti ini. Aku berada di pihak pemuda ini. Jika kalian ingin menyakitinya, maka harus melangkahi diriku lebih dulu. Ucapan Xiaolang menunjukkan pada yang lain bahwa ia mempunyai hubungan sangat dekat dengan Liu Yu Wen. Saudara Xiao, aku tetap menghormatimu karena kau jauh lebih senior daripada kami, tetapi jika Anda bertindak melewati batas, maka aku tidak akan segan untuk melawanmu. Jiao Piao melepaskan auranya juga. Para penonton serta peserta turnamen mendadak menjadi ketakutan karena tidak berpikir situasi akan berubah tegang seperti ini. Aura kedua kultivator alam kaisar sangat berbeda. Dapat dirasakan sampai puluhan meter jauhnya. Ini, Feng Xian kesulitan berkata-kata. Keadaannya jelas di luar perkiraannya. Aura Xiaolang dan Jiao Piao saling bertumbuk, menggetarkan udara di sekitarnya. Kau sepertinya percaya diri pada kemampuanmu. Apa karena artefak yang kini sudah kau miliki membuatmu percaya bisa menandingiku? Xiaolang tersenyum sinis. Jiao Piao tidak menjawab. Memang karena artefak tersebutlah kekuatannya sudah meningkat cukup pesat. Xiaolang tersenyum lebar karena tahu tebakannya tepat sasaran. Ia kemudian melepaskan aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Jiao Piao memburuk karena aura Xiaolang kini berada di atasnya. Dengan cepat aura pria itu mendominasi auranya. Kau sudah melakukan penerobosan. Jiao Piao terkejut. HMP.
Apakah itu penting? Jika kau terus melepaskan auramu di depanku, maka selanjutnya aku tidak segan untuk menyerangmu. Para penonton tidak sanggup lagi berada di sana. Mereka mulai pergi karena tabrakan aura keduanya, membuat mereka kesulitan bernafas dan juga merasa nyawa mereka terancam. Xiao Piao menggigit bibirnya, meski ia berada di tingkatan alam kaisar. Namun ada perbedaan jarak antara kekuatan Xiaolang dan dirinya. Sa Shuang, Lin Hua, dan kalian. Apalagi yang kalian tunggu? Bantu aku untuk mendapatkan artefaknya, cerit Xiao Piao. Sambil menoleh ke arah podium, Niu Sashuang berdecak pelan. Ia sebenarnya tidak mau berurusan dengan Xiao Lang, namun karena kemarin dirinya baru saja mendapatkan artefak, ia tidak punya pilihan untuk melompat dan bergabung dengan Xiao Piao. Saudara Xiao, mohon tidak tersinggung. Aku melakukan ini sebagai tanggung jawabku sebagai bagian dari aliansi. Niu Sashuang memberikan hormatnya pada Xiao Lang. Niu Sashuang tidak ingin Xiao Lang mempunyai dendam atau sejenisnya. Ia hanya melakukan kewajibannya. Tidak hanya Niu Sashuang, tetapi beberapa perwakilan sekte dan klan juga ikut di sisi Xiao Piao. Hanya dua orang yang belum gabung, yaitu Gong Lian dan Ye Lin Hua. Xiao Piao tersenyum penuh kemenangan saat mendapatkan banyak dukungan. Ia yakin, andai perselisihan ini sampai dalam tahap pertarungan, dirinya akan menjadi pihak yang lebih unggul. Aku tidak menyangka tua bangka itu akan bertindak sampai seperti ini. Liu Yuan menggelengkan kepala. Ia bisa melihat semuanya sudah terpengaruh oleh ucapan Xiao Piao barusan. Xiao Lang berdecak pelan. Apa yang kau tunggu lagi, Lian? Bantu aku. Gong Lian yang merasa dipanggil mendengus kesal. Tapi perempuan itu akhirnya melompat dan mendarat di sisi Xiao Lang. Kau berhutang banyak penjelasan terhadapku. Setelah semua ini, aku ingin kau menceritakan segalanya dan pastikan aku juga harus puas atas jawabannya. Gong Lian memberikan peringatan pada Xiao Lang. Kau bisa bertanya apapun sesudah ini. Sekarang bantu aku untuk melindungi Wen ya. Melihat kepedulianmu terhadapnya, sepertinya kau menaruh harapan pada pemuda itu. Aku akan menjawabnya setelah ini selesai. Wajah Xiao Piao kembali berubah. Ia terkejut Gong Lian akan memihak Xiao Lang, meski seharusnya dirinya bisa memakluminya. Kupikir belasan tahun ditinggal suamimu, kau akan berpaling darinya. Ternyata kau masih mencintai Xiao Lang. Xiao Piao berkata dengan nada mengejek. Kau hanya orang luar. Kau tidak mengetahui apapun tentang keluargaku. Gong Lian berkata dingin. Jika situasinya memungkinkan, Liu Yuan dan Souro mungkin akan terkejut mengetahui fakta besar ini. Baik keduanya tidak mengetahui Xiao Lang yang mereka kenal sudah mempunyai istri dan juga seorang putri. Situasi semakin serius dan menegangkan. Para penonton terutama yang bukan kultivator sudah pergi meninggalkan area turnamen ini. Para peserta juga dievakuasi oleh para prajurit. Kecuali beberapa orang yang ingin menetap seperti Gong Yuyin, Souro, Guoyu, Fusu, serta Ma Hong dan juga Ma Huang. Yang tersisa kini hanya Ye Lin Hua yang belum memihak. Perempuan itu masih diam di kursi podiumnya. Xiao Piao sadar akan membutuhkan lebih dari ini untuk menghadapi Xiao Lang dan Gong Lian. Sehingga ia memanggil Ye Lin Hua agar ikut terlibat dalam situasi seperti ini. Sebagai perwakilan dari sekte Pilar Pedang, kebenaran aku memilih tidak ingin bergabung dengan pihak manapun. Ye Lin Hua menolak tawaran Xiao Piao. Hanya sedikit orang yang bisa melihat sifat asli serta ambisi Xiao Piao yang sebenarnya, dan Ye Lin Hua bisa melihat hal tersebut. Wener, pergi dari sini dan bawa artefakmu. Biar mereka aku dan Lian yang urus. Xiao Lang memberitahu. Liu Yuan tidak membantah ucapan Xiao Lang. Ia mengetahui benar keadaan dirinya sekarang seperti apa. Dalam satu gerakan, Liu Yuan pergi dari area turnamen. Xiao Piao mengumpat lalu mengeluarkan sebuah tabung dari cincin ruangnya. Tabung itu diarahkan ke langit lalu. Sesuatu tiba-tiba menembak ke atas dan meledak di ketinggian yang cukup. Kau, apa yang kau lakukan? Xiao Lang terkejut saat Xiao Piao menyalakan kembang api. Ia yakin kembang api itu semacam sinyal atau tanda dari sesuatu. Xiao Piao tidak perlu menjawabnya karena tidak berangsur lama pasukan sekte yang dikumpulkannya tiba di dekatnya. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.